Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Nah, pemirsa masih membahas tentang hal yang sama dan juga dengan narasumber yang sama tentunya. Bang Alen? Ya. Ya, gitu banget jawabnya. Coba kita ulang lagi ya, Bang Alen. Ya. Berubah adanya. Bang Alen mau lanjutin nih. Tadi batas mobil sih tadi tuh. Oh, ternyata ada mobil. Yeah. Mobil siapakah itu? Siapa sih? Nah, jadi ada mobil tuh kan. Ternyata itu ada mobil kepala sekolahnya. Oh, datang akhirnya. Datangnya. Oke. Nah, setelah itu langsung masuk, nemuin satpamnya tuh. Oke, ya boleh masuk, ada kepala sekolahnya. Habis itu langsung ngasih CV ya, dan segala macam dokumen kayak gitu. Dia tanya-tanya lah dari mana, jurusan apa. Dan ternyata udah ngobrol panjang, abis dia lihat semua tuh biodata apa yang lain-lain tuh. Dan ternyata besoknya langsung dia bilang nanti dihubungin kalau ini ya. Oke Bu, dan dia bilang. Ternyata pas malamnya tahun ajaran baru langsung masuk ya. Dan itu kayak wah, padahal cuma iseng tadi kan. Ujung-ujungnya diterima. Dan ternyata awalnya tuh masih telepon lagi kan si teman yang ngasih info tadi. Wah, ini diterima nih, gimana, mau masih ragu mau lanjut atau enggak aja. Udah coba aja dulu, dia bilang kan. Kalau nggak cocok nanti keluar, dia bilang kan. Ya ujung-ujungnya dicoba. Dan sampai hari ini masih di sekolah itu. Dan nggak nyangka sih sebenarnya. Udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Lebih berapa bulan lah. Gimana tuh perasaannya menjadi seorang guru? Apa kepikiran nggak sih ketika tamat, kan ini jelas ya jurusannya FKIP gitu ya. Pasti yang paling banyak orang ambil guru, arahnya ke guru. Itu udah kepikiran nggak waktu tamat kayak, aduh aku jadi seorang guru? Kalau kepikiran ngarah jadi guru dulu sebenarnya nggak sama sekali kayak gitu. Cuma memang kalau rasa pengen berbagi pengetahuan tuh memang ada. Karena dari kuliah waktu itu lihat teman-teman kan memang kayak mereka ada yang beberapa jadi volunteer di sekolah-sekolah lain, dan juga waktu kita kalau di FKIP tuh ada 2 tuh magangnya. Jadi magang 1 observasi di sekolah, dan yang kedua tuh kita 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan atau 4 bulan tuh. Jadi memang kita magangnya tuh mengajar. Jadi dulu pas magang ngajarnya di SMP, dan ternyata memang seru, ngajar tuh memang seru. Seru ya. Cuma nggak expect aja sih bakal jadi guru sampai hari ini kayak itu. Iya, karena kan kayak aku jujurnya kayak aku nggak expect sih guru-guru sekarang ternyata seumuranku. Berarti emang udah tua kita ya. Udah tua. Itu gimana sih Bang ketika ngajar, kayak ketemu sama anak-anak setiap hari? Pernah nggak sih kepikir kayak, aduh aku takut deh nanti karma di aku waktu sikap-sikap aku di sekolah dulu? Awalnya pernah mikir gitu, sampai kayak beberapa teman ketemu kan, sekarang apa kerjanya, jadi guru. Ada juga ketemu guru waktu SMA, kerja di mana sekarang, sama dosen dulu kan, juga dosen kerja jadi guru sekarang. Hah, kamu jadi guru, dia bilang. kayak gimana gitu kan, kayak nggak nyangka kayak gitu. Nah, kalau untuk hal-hal yang seperti Hari bilang tadi itu ada sih rasa kayak takut, gimana ya nanti kalau kayak beberapa hal yang aku lakuin dulu waktu sekolah terjadi padaku sendiri. Dan memang ada ya, memang pasti terjadi sih, kayak udah ada kedapetan ya berarti ya. Pasti kayak ada anak-anak nakal yang susah diatur tuh pasti ada. Dan juga hal-hal yang pernah dilakuin tuh ternyata memang kayak gitu. Dan menurut aku pribadi ya, memang di sekolah hal-hal seperti itu pasti ada. Hal-hal yang seru, menyenangkan, dan tidak diinginkan. Banyak hal-hal yang itulah surprise setiap harinya ada gitu ya. Tapi ini kalau dulu jam-jaman kuliah itu kan cuma kayak 3 bulan terus udah gitu kan. Nah ini udah jalan 2 tahun, gimana tuh? Ngejalaninnya kayak gimana tuh? Feel happy atau masih bimbang? Ya kalau buat sekarang tuh rasanya udah seneng, dan juga udah merasa kayak
terbawa arus kayak ini kayaknya memang udah bagian dari hidup ya, karena udah ngejalaninnya udah 2 tahun kan, dan juga momen-momen sama anak-anak tuh bekasnya cukup mendalam kayak gitu. Jadi udah 2 tahun banyak momen-momen yang mereka belum pernah coba, dan ketika aku di sana anak-anak pernah coba, kayak contohnya dulu di sekolah tuh awalnya di sekolahku tuh udah lama nggak ada bahasa Inggris, jadi mata pelajaran bahasa Inggris kan. Nah ketika aku masuk, aku ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 dan Wah, banyak tuh bawa kelasnya. ada 11 kelas tuh. 11 kelas, oke. Bawa anak-anak lomba bahasa Inggris untuk pertama kalinya itu, dan aku kayak ngelihat pas mereka lomba tuh wah seneng banget, gila. Terus beberapa eskul kayak gitu ekstrakurikuler ngajak anak-anak lomba gitu kan, ke lomba futsal, lomba pramuka itu perasaannya senang banget. Di balik momen-momen yang ada juga yang sedih, tapi setelah itu terlewati, itu bekasnya cukup mendalam. Jadi dan memori sangat, yang memori indah lah ya gitu. ya. Nah ini kalau waktu udah jadi guru, musiknya gimana? Musik tetap lanjut. Jadi enaknya kalau guru SD itu kan kita pulang, kalau dulu masih ngajar mata pelajaran itu masuk jam 7, pulangnya jam 1. Ya, jadi masih ada waktu luang buat main musik itu kan biasanya paling sore atau malam. Jadi masih bisa dibagi, dan Masih juga aman ya? ya kalau weekend pun bisa digunain waktu buat hal-hal lain kayak musik atau jalanin hobi yang lain kayak main bola atau apa itu. Oh gitu. Ya, Oh, banyak juga hobinya ya? banyak tapi nggak jago. Yang penting bisa. Nah, yang penting ya. bisa dasarnya ya cukup lah. Dasarnya udah cukup. Nah, berarti profesinya tetap jalan, hobinya juga tetap jalan. Sama teman-teman bermusiknya dulu masih suka gabung atau gimana? Kalau buat band yang pertama kali dulu udah jarang, karena mereka yang pertama kali zaman sekolah itu ya rata-rata udah ada yang di luar dan kerja di tempat instansi lain kayak gitu. Jadi nggak ada waktu yang cukup. Nah kalau sekarang ya, kalau untuk karir solo itu masih jalannya lancar. Oh gitu, cuma nggak pernah jamming lagi sama teman-teman gitu ya? Ada band baru tapi beda lagi orangnya. Personilnya ganti. Personilnya ganti. Apa tuh genrenya tuh? Lebih ke alternatif rock pop lah gitu. Kita bakal mau rilis beberapa single akhir bulan ini. Wow, apa namanya, nama bandnya? Nama bandnya Madilog. Nanti boleh kalian Lihat. dicek ya di Instagramnya. Instagram. Abang tetap jadi vokalis? Tetap jadi vokalis. Gitu. Ya, Nggak pengen coba main yang lain? pengen tapi nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kalau pengen belajar dong, ya nggak sih? Nah, memang One day kayaknya ya? memang udah garis tangannya Stucknya di situ. buat nulis lagunya, bagian penulisan jadi kalau- sama Jadi kalau nyanyi. lagu-lagunya itu abang yang nulis sendiri? ya kalau buat lirik terus nada-nada lagu tuh saya yang buat. Oh gitu, jadi sama teman-teman nanti tinggal main bareng gitu ya. Oke. Nah ini kan tetap artinya kayak cukup sibuk lah ya kegiatannya. Ya biar terlihat sibuk. Bahkan Instagram ya. Oke, tapi kalau misal aja nih kita sedang berandai-andai. Kalau disuruh pilih, ini musiknya bisa berkarir nih ceritanya. Oke. Suruh milih menjadi seorang guru atau fokus di musik, menjadi musisi. Ini as profesi ya? Oke. Apa? Mau Harus gimana? pilih satu. Iya, harus pilih satu. Kan kita sedang berandai-andai. Oh, kalau dua-duanya bagus nih karirnya ya, Iya. kayaknya tetap pilih jadi seorang tenaga pendidik. Oh gitu, mulia Ya. sekali Anda. Karena ya walaupun tadi kan karirnya bagus, tapi kayaknya Aduh bimbang nih. agak gimana gitu. Kalau di Oke. dunia pendidikan tadi kan udah ngerasain 2 tahun itu Udah kayak nyaman mana ya. pahit manisnya udah ada. Dan kalau ngeband tadi ya pahit manisnya juga ada, cuma lebih ke kayaknya
Belum deh kalau Biar ke ini jadi musik hobi ya. aja gitu ya. Cukup sekedar hobi aja. Tadi kan memang buat keren-kerenan. Oke. Nah, ini kan aku juga sering ya seliweran video-video di sosial media gitu kayak, oh ketika Gen Z udah mulai ngajar, ini treat ngajarnya beda. Kalau Abang sendiri gimana tuh Iya. treat ngajarnya di kelas? Nah, jadi itu ya mungkin keberuntungan buat Indonesia yang punya Gen Z sebagai tenaga pendidik itu sebenarnya beruntung. Ya. Mereka punya cara ngajar yang Unik lebih ya? unik, lebih menyenangkan buat anak-anak kayak gitu. Dan juga anak-anak nggak bosan di kelas kayak gitu. Anak-anak nggak bosan, sernya bosan nggak? Sometimes. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.